Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Muzabil Farm, dan kita ngelanjutin yang kemarin ya. Oke, jadi sebelum teman-teman ngelanjutin video ini, jangan lupa di subscribe, di like, sama dibantu share-nya. Oke, jadi kita ngelanjutin yang kemarin teman-teman. Yang kemarin itu kan kita udah ngebahas tentang pemahaman tentang koloni beda sangkar dan juga persinggalan total. Dan yang kita bahas sekarang ini adalah sistem finishing. Nah, jadi kita pelan-pelan ya, pelan-pelan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi tetap semangat aja, tetap harus pahamin step-stepnya, pemahamannya, settingan ini untuk apa, settingan itu untuk apa. Semua settingan sebenarnya larinya pasti satu ke titik yang perform tertingginya burung itu. Jadi sebenarnya sama aja settingan itu, karena memang saya ngelakuin pun sebenarnya ya, kalau buat untuk sekedar gacor ya semua juga bisa settingan apapun, tapi harus dilihat dari kondisi sama karakter burungnya, kemauan burungnya, kebutuhan burungnya, itu yang terpenting. Nah, oke, kita sebentar. Oke, kita masuk ke sistem finishing. Sistem finishing itu ada 5. Jadi kalau teman-teman, saya harapkan itu nonton video yang sebelumnya itu ada 2. Pokoknya sebelum video ini itu ada 2, lihat aja. Nah, itu dua-duanya itu saling berkaitan. Oke, settingan itu ada 5 settingan finishing yang sering saya lakukan. Kalau untuk senior semua, mohon maaf, di sini bukan saya sok bisa, sok pinter segala macam, enggak. Di sini saya cuma berbagi pengalaman. Kalaupun ada perbedaan pendapat ataupun yang lain, tolong dikoreksi, dan saya mohon maaf untuk yang sebesar-besarnya, karena memang tujuan di sini saya cuma ingin berbagi doang, nggak ada tujuan bermaksud untuk menyaingi senior yang lain, enggak. Oke, kita lanjut ya. Jadi finishing itu ada 5 yang sering saya pakai: jantan kali jantan, tempel sama betina, cabut pasang, kawin sekali atau kawin beberapa kali, sampai akhirnya itu buang telur. Dari kelima ini sebenarnya ini tuh bertahap, saya itu ngelakuin bertahap. Kenapa sih harus 5 ini yang saya lakukan? Jadi kita ulang lagi ya yang kemarin ya, biar teman-teman lebih paham. Settingan atau rawatan yang berbeda itu kebanyakan di satu burung saya memakai 7 rawatan. Koloni beda sangkar untuk mencari materi, kedua single total itu untuk melebihkan kegacorannya, untuk memperpanjang durasinya, masuk habis itu baru ke single total, masuk ke finishing yang 5 ini. Oke, ini kita udah lupain ya. Dari berarti yang terakhir itu single total itu harusnya seperti apa sih bang, kita masuk ke finishing, ya kan seperti itu. Sebenarnya teman-teman, dari kesemua 7 ini itu bisa merubah nada, bisa bikin burung gacor, bisa bikin syukur-syukur keluar dobelan. Karena banyak dari pengalaman teman-teman semua, settingan ini memang walaupun belum sampai tahap kebuang telur itu bisa ngeluarin dobelan, cuman tergantung lagi materinya, kembali lagi ke materinya. Oke, kita lanjut. Burung yang seperti apa bang yang harus masuk ke finishing? Rata-rata saya begini, koloni beda sangkar untuk pencarian materi udah gacor, udah bocor, masuk ke single total, udah gacor, udah bocor, sampai kapan? Sampai saya nunggu macet. Karena begini, karena dari ketujuh settingan ini tuh saya menaikkan levelnya, menaikkan level birahinya. Single total rata-rata itu bisa 2 bulan itu
single total ya, pakan kenceng, non jemur, non mandi di satu ruangan di situ aja. Tapi asalkan tempatnya itu nyaman ya, nyaman sama burungnya, pasti bakalan bunyi terus, pasti bakalan gacor terus, pasti bakalan bocor terus. Syukur-syukur sebelum macet itu keluar dobelan. Karena ada yang saya cerita kemarin itu real, dia single total itu tanpa sistem apa-apa, cuman sekedar single total itu bisa keluar dobelan. Cuman ada cuman ya, itu burung memang materinya bagus pertama. Kedua itu burung itu dia pakai birahi tinggi. Ya birahi pasti kan tinggi lah di single total, pakai pakan kenceng, non mandi, non jemur, pasti kan tinggi terus ya kan, dengan stabilkan emosinya. Dan itu burung memang mau tinggi ya, yang akhirnya keluar nada minornya sampai akhirnya kedobelan, walaupun tanpa kawin, walaupun tanpa buang telur itu bisa. Cuman ya bahasanya apa ya, 1001 burung lah kita menemukan materi yang seperti itu, agak susah. Nah makanya step saya itu rata-rata saya sih belum pernah, jujur aja belum pernah ngerasain yang namanya dobelan di single total, belum pernah. Makanya kenapa saya nunggu macet, karena ini kuncinya. Saya nunggu macet berarti rata-rata itu pasti teman-teman ngerasain di single total, pakan tinggi, non jemur, non mandi, burung udah gacor, udah bocor, tapi kenapa kok kebanyakan nantinya ke depannya itu kebanyakan ngeriwih, kebanyakan macetnya, kebanyakan nggak mau bunyinya, kebanyakan diemnya, susah bunyi segala macam. Saya masuk langsung ke jantan-jantan. Tujuannya untuk apa bang? Tujuannya itu untuk menaikkan emosinya. Dan di sini jantan-jantan itu saya itu jarang metel, karena saya pengalaman dari burung saya itu ada salah satu dan ternyata terbongkar sekarang, udah banyak di channel-channel manapun. Pokoknya tuh kalau misalkan burung saya waktu itu pasangan itu 3 hari sekali atau seminggu sekali dipetel pasti langsung bocor. Kadang keluar dobelannya 1 kali atau 2 kali tapi belum ngunci banget. Nah dari situ saya berpikiran, kok di tiap petel tiap hari nggak mau gacor, nggak mau bocor, nggak mau keluar dobelan, tapi kenapa 3 hari atau seminggu saya petel itu baru mau gacor. Nah rata-rata memang itu triknya, memang itu seperti itu triknya, dan sekarang terbongkar di YouTube, teman-teman bisa cek sendiri. Nah tujuannya untuk apa jantan-jantan? Saya udah jelasin di sebelumnya itu untuk menaikkan emosinya. Masuk lagi jantan ke jantan. Sampai kapan bang? Masuk ke sistem tempel sama betina. Sampai macet lagi. Pasti jantan kali jantan dari single total udah gacor, udah bocor sampai macet karena ketinggian birahi dengan pakan tinggi. Masuk kita pindahin jantan kali jantan. Sampai kapan bang? Sampai jantan itu gacor, bocor, macet lagi. Habis macet lagi, itu kita harus apain bang? Pindah ke betina. Kita tempel sama betina. Ini tahapannya sebenarnya berurut. Kita tempel sama betina. Tempel sama betina rata-rata itu gacor, bocor, sampai akhirnya dia macet. Macet lagi, pasti macet lagi. Ya kan? Nah, karena begini teman-teman, kalau misalkan teman-teman di sistem tempel dari jantan kali jantan udah gacor, udah bocor sampai macet, di sistem tempel dia nggak mau bunyi sama sekali, nggak apa-apa, kita masuk langsung kita gabungin sama betinanya yang kita tempel ini, kita gabungin, biarin dia kawin-kawin segala macam. Cuman intinya itu harus sering dipetel tiap hari. Sering dipetel tiap hari, pakan tetap kencang karena kita menaikkan level birahinya. Ya. Cuman yang namanya pasangan di sini itu wajib penjemuran untuk jantan. Itu wajib penjemuran. Sampai kapan lagi, Bang? Ya sebenarnya kalau dari sini nih 3 ini sebenarnya ya udah tinggal kita terusin aja, kita cabut pasang kan pasti nanti kedepannya dia kawin, kita kan nggak ngeliat ya, karena ya kita nggak terlalu fokusin banget di sini. Nggak apa-apa, yang penting kita tiap hari tetap petel, dibantu penjemuran, pakannya tinggi. Biasanya rata-rata saya non mandi, dipakai kandang kotak,
pakai gelodok, tapi gelodoknya dibuka tanpa sarang, sampai akhirnya buang telur. Habis buang telur terakhir rata-rata itu telur lovebird itu ada 3, rata-rata ada 3. Nah, saya keseringan banget itu pasti dari telur pertama, karena kan kita nggak bisa nentuin ya itu burung mau telurnya berapa, kadang ada 2, kadang ada 3, 4 sampai seterusnya. Dibuang telur ini, saya itu selalu telur pertama pasti saya selalu duburnya saya cek masih ada telur atau enggak, karena di sini riskan. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu telurnya udah habis, rata-rata dia pasti kawin lagi sama betinanya, yang ada nanti drop. Dan trik dia buang telur ini, misalkan telurnya ada 3, telur kedua kita kan masih tetap cabut pasang. Di telur kedua saya itu rata-rata saya nggak petel, tapi teman-teman ngecek dulu di duburnya itu masih ada telur atau enggak. Kalau misalkan biasanya jangka jarak nelor itu 3 hari, telur pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu 3 hari, makanya sering-sering cek. Telur kedua pas hari itu juga pasti nggak ada dong, kebesokannya lagi cek, 2 hari nggak ada tanda-tanda dia di duburnya ada telur, teman-teman bisa single total. Rata-rata dari telur kedua sampai telur ketiga itu saya nggak petel. Tujuannya untuk apa? Karena saya udah memaksimalkan meningkatkan emosinya lewat penjemuran, lewat di single. Bahasanya apa ya, dari malam sampai pagi dia sama betinanya, paginya saya petel sampai sore saya masukin, dibantu penjemuran, itu kan untuk menaikkan emosinya juga, sampai akhirnya dia bertelur betinanya. Telur kedua sampai ketiga itu saya nggak petel, karena tujuannya untuk menaikkan emosinya itu dari dia pasti kan jantannya birahi di kandang gelodok, rata-rata birahi. Dia mau kawin tapi nggak bisa kawin, akhirnya dia jenuh, dia bingung, akhirnya dibunyi. Itu yang dinamakan birahi bunyi ya. Tapi dari situ teman-teman, petelan telur ketiga rata-rata pasti, insya Allah pasti bakalan bunyi terus, pasti. Habis buang telur itu bongkar telur ketiga itu, rata-rata kita harus apa sih bang? Rata-rata kita langsung single, dan itu banyak nilai plusnya, dari perubahan nada, dari jeda makin rapat, terus juga banyak lah intinya tuh banyak, nggak bisa saya sebutin satu-satu. Dan mudah-mudahan syukur-syukur bisa keluar dobelan setelah buang telur di single ya, mudah-mudahan seperti itu. Tapi kalau misalkan tergantung materinya. Kalau misalkan bang nggak keluar dobelan, itu seperti apa bang? Kita harus apa lagi yang kita lakuin? Kita balik lagi dari sini buang telur. Ini kan 7 nih prosesnya. Dari sini buang telur, kita masuk ke persinggalan total. Udah tinggi, udah gacor, udah bocor, pasti perubahan ada di sini ya kan. Nah, kita balik lagi ke sini, pokoknya berurutan terus sampai buang telur, sampai kita single lagi. Terus kita lihat, wah nih burung keluar dobelan atau enggak. Kenapa saya menunggu macet? Karena memang titik birahinya udah ketinggian. Kan saya pernah bilang ada beberapa burung yang harus dikawinkan sampai buang telur, ada beberapa burung yang tidak harus dikawinkan. Yang harus dikawinkan sampai buang telur yang saya bilang, dari persinggalan total gacor, bocor, macet, jantan-jantan gacor, bocor, macet, sampai sistem tempel pasti rata-rata mampu bunyi. Dan di sini digabung sama betina, kita petel tiap hari. Kadang kan sehari kawin sehari enggak, rata-rata kan kayak gitu. Nggak mungkin dia tiap hari kawin terus, dan emosinya naik dan akhirnya bunyi ya. Sebenarnya pemahamannya begitu, gacor, bocor, macet kita ganti betina, atau bisa gacor, bocor, macet
kita ganti jantan, pasti gacor bocor lagi tuh, gacor bocor macet lagi, kita ganti baru tempel betina. Kenapa sih saya harus pakai sistem tempel? Karena begini, kesulitan teman-teman itu mencari jodohnya. Makanya saya selipin di sini proses saya itu pasti saya tempel sama betina. Nah, mungkin itu aja teman-teman untuk semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau yang mau bergabung lewat grup WhatsApp dan lebih gampang untuk ngobrol-ngobrolnya segala macam, untuk sharing-sharing, bisa WhatsApp saya. Minta aja nomornya di komentar, nanti saya akan kasih tahu. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.